global. Kita harus siap, bangsa kita harus siap, sumber daya manusia Indonesia harus siap menghadapi era global ini, supaya kita tidak ketertinggalan, supaya kita tidak kalah dijajah ekonomi oleh bangsa lain. Kita harus selalu tak bosan gaungkan spiritual. Itu sebenarnya sebuah spirit, semangat gitu loh. Intisari dari kehidupan hidup dan kehidupan itu spiritual. Intisari untuk membangun sebuah bangsa, semua negara yang besar adalah spiritual, spiritnya. Semangat dari dalam, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu dimulai dari kebangkitan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, 2023 menuju ke 2024 akan ada pergantian kepemimpinan negara, kepemimpinan pemerintah. Pak Presiden Joko Widodo akan mengakhiri kepemimpinannya di 2024. Dua periode beliau memimpin Indonesia 10 tahun. Karena berdasarkan undang-undang dasar dan undang-undang yang ada bahwa presiden bisa dipilih kembali untuk kedua kali. Artinya di 2024 kita akan memiliki sosok presiden baru, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia. Kita harapkan pesta demokrasi di negeri kita berjalan dengan lancar, dengan jujur, tanpa ada intrik-intrik yang keras, dengan elegan, selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan mengedepankan nilai-nilai persahabatan. Amin ya rabbal alamin. Negara kita adalah negara yang besar, penduduk kelima terbesar di dunia, dan negara demokrasi terbesar di dunia. Artinya ini menjadi salah satu prototipe atau percontohan bagi negara-negara lain bahwa demokrasi dan politik di kita itu terbangun dengan baik, gitu, dengan jujur gitu. Hanya saja memang kita perlu selalu melakukan sebuah pendewasaan berpolitik, baik dari masyarakatnya, kita rakyat, maupun dari stakeholder dan orang-orang yang memang aktif sebagai politisi. Kita kedepankan bahwa demokrasi yang kita bangun saat ini, demokrasi yang kita akan songsong pemilu serentak di 2024 ini, untuk bagaimana kita niatkan bahwa ini untuk melakukan sebuah lompatan-lompatan, perubahan-perubahan negara kita yang lebih baik gitu. Yang sudah baik akan lebih baik lagi. Artinya ini adalah suatu keharusan bahwasanya kita harus membangun sebuah demokrasi yang goalnya bagaimana ini menjadi sesuatu perubahan yang positif bagi kehidupan berbangsa dan negara. Kedepan kita banyak PR yang perlu kita selesaikan bersama. Tantangan ke depan mungkin lebih besar. Kita menghadapi era digitalisasi, era teknologi yang semua informasi serba cepat, era global ya. Artinya informasi dunia itu tidak bisa difilter.
semua era digitalisasi ini informasi begitu cepat itu. Kita menghadapi era global. Artinya kita harus membangun sebuah fondasi, sebuah kekuatan bangsa, nation karakter building, membangun sebuah karakter bangsa, yaitu bahwa kita dengan adanya demokrasi pemilu akan menjadi kekuatan baru sebagai fondasi untuk menghadapi era global ini. Karena persaingan global ini persaingan bebas, itu bebas aktif. Kita tidak bisa juga membendung itu loh, budaya pop dari luar, produk-produk barang dari luar. Kita harus siap, bangsa kita harus siap, sumber daya manusia harus siap menghadapi era global ini, supaya kita tidak ketertinggalan, supaya kita tidak kalah dijajah ekonomi oleh bangsa lain. Nah, di samping untuk membangun fondasi itu dari demokrasi yang kita bangun, pemilu, politik yang baik, gitu. Juga bagaimana membangun karakter bangsa ini, budi pekerti, moralitas, itu dengan tanamkan sebuah kesadaran spiritual. Nah, ini selalu kita harus selalu tak bosan gaungkan spiritual. Itu sebenarnya sebuah spirit, semangat itu loh. Intisari dari kehidupan hidup dan kehidupan itu spiritual. Intisari untuk membangun sebuah bangsa, semua negara yang besar adalah spiritual, spiritnya. Semangat dari dalam, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu dimulai dari kebangkitan spiritual. Kap membagi dua fase, bahwasanya era-era pra kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah kebangkitan spiritual Nusantara jilid 1. Bagaimana para founding father, para pejuang berhasil memperdekakan, mempromakirkan negara kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kita mampu memerdekakan bangsa kita, memproklamirkan negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan kebangkitan spiritual Nusantara, kebangkitan nasional jilid 1. Nah, saat ini era sekarang adalah kebangkitan spiritual Nusantara jilid 2. Artinya kita melanjutkan perjuangan di founding father, para pendahulu, dengan era sekarang, dengan kekinian, dengan kondisi yang sekarang, yang serba teknologi digitalisasi, dengan kekuatan spirit, semangat. Kita membangun sebuah kepercayaan diri, kepercayaan bangsa bahwa kita mampu, bahwa kita juga mampu mensejajarkan dengan bangsa lain. Sehingga itu akan menimbulkan sebuah etos kerja, semangat kerja yang baik di segala bidang. Jadi kembali lagi mari kita bangkitkan sebuah kebangkitan spiritual Nusantara jilid 2. Artinya kebangkitan spiritual Nusantara jilid 2 ini melanjutkan semangat-semangat para pejuang dahulu, the founding father, yang mampu memerdekakan bangsa ini, gitu. Yang sekian abad kita terjajah. Nah, era sekarang kebangkitan spiritual Nusantara jilid 2 yaitu adalah bagaimana kita semangat itu kita contoh dengan kondisi yang sekarang, yang tujuannya bagaimana kita memajukan bangsa ini, negeri ini, mensejajarkan dengan bangsa lain. Kebangkitan spiritual itu dibangun oleh sebuah kesadaran diri. Pertama, kesadaran diri. Kedua, cinta tanah air, nasionalisme, kebangsaan. Ketiga, yang utama adalah nilai-nilai religius, agama. Itu yang lebih utama. Jadi kebangkitan spiritual modalnya 3 itu. Nilai-nilai agama, religius itu yang utama, fondasinya. Yang kedua, kesadaran diri kita. Diri kita ini orang bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Kita punya karakter, budaya, kultur sebagai bangsa Nusantara yang jauh lebih baik dari bangsa lain. Yang ketiga adalah kesadaran nilai-nilai religius, kesadaran diri, cinta tanah air, kebangsaan, nasionalisme. Karena apa? Dengan cinta tanah air kita akan punya tekad yang kuat. Kita bisa maju, kita bisa berdikari, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri.
Gitu loh. Kita mandiri secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara budaya. Itulah nation karakter Bu Idi ini. Membangun sebuah karakter bangsa dengan membangun sebuah kebangkitan spiritual Nusantara Jilid 2. Jika kita sepakat dengan itu, kita mampu menjadi bangsa yang besar. Kita punya modal yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Sumber daya alam kita cukup, wilayah teritorial kita luas, sumber daya manusia kita besar, banyak, dan mumpuni. Banyak orang-orang cerdas di segala bidang. Tinggal bagaimana membangun sebuah karakter nation, karakter budaya, dan membangun sebuah sistem demokrasi yang lebih baik, lebih dewasa, sistem pemerintahan yang lebih pro rakyat. Bagaimana bahwa menduduki sebuah jabatan baik di eksekutif, legislatif, yudikatif adalah pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada bangsa dan negara, pengabdian kepada agama. Mari kita gaungkan kebangkitan spiritual Nusantara Jilid 2 untuk memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.